wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Septiani dengan nomor induk mahasiswa 2112100027. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan komponen tujuan kurikulum. Pada judul materi tersebut terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan, diantaranya yaitu mengenai pengertian tujuan kurikulum, hierarki tujuan kurikulum, taksonomi tujuan, pengertian indikator pencapaian tujuan, fungsi indikator pencapaian tujuan, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan, dan cara merumuskan tujuan. Beranjak kepada poin-poin materi yang akan saya jelaskan, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengertian tujuan kurikulum. Komponen tujuan dalam pengembangan kurikulum sangat penting dan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Alasannya yaitu yang pertama, tujuan sangat erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Yang kedua, melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pelajaran. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Omar Hamalik dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum menyebutkan bahwa tujuan pengembangan kurikulum adalah goals dan objectives. Tujuan sebagai goals dinyatakan dalam rumus yang lebih abstrak dan bersifat umum, dan pencapaiannya relatif dalam jangka waktu panjang. Adapun tujuan sebagai objektif lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka pendek. Adapun menurut Ahmad Khairon, tentang komponen tujuan merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Dalam setiap kurikulum, lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ivor K. Davis menyatakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan, terbinar dari suatu proses pendidikan. Dengan demikian, suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Kemudian untuk materi yang kedua mengenai hierarki tujuan kurikulum. Dapat dilihat dari hierarkis tujuan dalam sebuah pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai kepada tujuan khusus itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tersebut bersifat umum, merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap lembaga pendidik. Artinya setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga formal, informal, maupun non-formal. Kemudian yang kedua yaitu tujuan institusional, merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Contohnya seperti kompetensi pendidikan standar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi.
Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan kurikuler didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi dalam suatu lembaga pendidikan tertentu. Kemudian, untuk yang keempat yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional. Merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran tersebut merupakan kemampuan kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Kemudian untuk penjelasan materi yang ketiga mengenai taksonomi tujuan. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain. Di antaranya yang pertama yaitu domain kognitif, merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, di antaranya yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan tingkatan domain kognitif yang paling rendah. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat informasi yang sudah dipelajari, seperti misalnya mengingat tokoh proklamator Indonesia, mengingat tanggal dan tahun Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua yaitu pemahaman. Tujuan ini lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, atau kemampuan menangkap makna atau arti dari sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan merupakan tujuan kognitif yang lebih tinggi lagi tingkatannya dari pengetahuan dan pemahaman. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan mengaplikasikan sesuatu bahan pelajaran yang sudah dipelajari seperti teori, rumus-rumus, konsep, ide, dan lain sebagainya. Perilaku yang berkenaan dengan kemampuan ini misalnya yaitu kemampuan untuk memecahkan suatu persoalan dengan rumus maupun dengan hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan untuk menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran. Menganalisis berhubungan dengan kemampuan nalar. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis sendiri merupakan kebalikan dari analisis. Jika analisis mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, maka sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menyatukan unsur atau bagian-bagian menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tujuan paling tinggi di dalam domain kognitif. Tujuan ini berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan dengan kriteria tertentu. Misalnya yaitu memberikan keputusan bahwa sesuatu yang diamati tersebut baik, buruk, indah, jelek, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pula domain efektif. Domain efektif merupakan tujuan pendidikan yang berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Menurut Cradwell dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective Effective Domain, domain efektif memiliki tingkatan, di antaranya yaitu yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan merupakan sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah. Kemudian, yang kedua yaitu merespons.
Respons atau menanggapi ditunjukkan oleh kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu, kemauan untuk mengikuti diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai. Menghargai terdiri dari penerimaan suatu nilai dengan keyakinan tertentu. Misalnya seperti menerima akan adanya kebebasan, serta kesamaan antara hak laki-laki dan perempuan atau lain sebagainya. Yang keempat, mengorganisasi. Tujuan ini berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu karakterisasi nilai. Tujuan ini yaitu mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dapat menjadi pandangan hidup serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Setelah domain kognitif dan domain efektif, terdapat pula domain psikomotorik. Domain psikomotorik merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Terdapat 6 tingkatan dalam domain ini, yaitu yang pertama yaitu gerak refleks, terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Di antaranya seperti batuk, bersin, berkedip, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan dasar. Merupakan keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan tersebut melekat pada profesinya sebagai hasil proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu keterampilan perseptual, berguna untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitar, sehingga seseorang mampu berbuat atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat yaitu keterampilan fisik, kemampuan yang menuntut stamina, keterampilan kekuatan, dan karakteristik serupa. Misalnya seperti bermain, menumbuk bumbu dapur, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu gerakan keterampilan. Merupakan gerakan anggota tubuh atau fisik yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Contohnya seperti menendang, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu komunikasi non-diskursif. Menurut Narrow, komunikasi non-diskursif merupakan level komunikasi yang keenam dalam sistem klasifikasi domain psikomotor. Komunikasi non-diskursif merupakan kemampuan komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh. Contohnya yaitu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan gerakan, misalnya ekspresi wajah atau mimik, atau gerakan-gerakan kreatif lainnya. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu mengenai pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator sendiri merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Menurut Darwin Shah, indikator adalah tanda ataupun ciri yang menunjukkan siswa telah mampu memenuhi standar kompetensi yang diterapkan atau berlaku. Jadi, dalam pendidikan yang mengacu kepada komponen tujuan kurikulum, indikator merupakan penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respons siswa terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tenaga pendidik. Untuk materi yang kelima mengenai fungsi indikator. Terdapat beberapa fungsi indikator, diantaranya yaitu indikator sebagai pendoban bagi tenaga pendidik saat menyusun alat ukur pembelajaran. Yang kedua, indikator sebagai alat penunjuk
akan adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang ketiga, indikator sebagai pedoman saat hendak mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang keempat, indikator sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima, indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Kemudian untuk materi yang keenam mengenai langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Rumusan indikator yang benar tergantung kepada kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam merumuskan indikator yang harus diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kemudian, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Kemudian, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam merumuskan indikator yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Terdapat beberapa poin, di antaranya yaitu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom, menetapkan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi indikator, menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian kompetensi pada kompetensi dasar. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai cara merumuskan tujuan. Komponen yang paling mendasar dalam proses pembelajaran adalah tujuan dan standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran, perumusan tujuan merupakan aspek fundamental dalam mengarahkan proses pembelajaran yang baik. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus mengambil suatu rumusan tujuan dan menentukan tingkah laku siswa yang spesifik yang mengacu kepada tujuan tersebut. Tingkah laku yang spesifik harus dapat diamati oleh guru yang ditunjukkan oleh siswa. Misalnya, membaca lisan, menulis karangan untuk mengoperasionalisasikan. Tujuan suatu tingkah laku harus didefinisikan di mana guru dapat mengamati dan menentukan kemajuan siswa sehubungan dengan tujuan tersebut. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajar, dan guru itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan materi mengenai pengembangan komponen tujuan kurikulum dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.